Berarti usia bagus buat kuda dikawinkan umur 3 tahun ke atas lah. Sama, jantan betina sama. Kalau jantan rata-rata umur 7 tahun ke atas. Kalau jantan kan dia ada taring tuh. Oh, harus Kayak, dewasa ya, dulu ya. nanti taringnya udah tumbuh, udah mau patah. Bagus tuh usia yang mapan lah buat dikawinkan. Oke, hari ini kita akan coba jalan-jalan ke tempatnya udah ada ya, peternakan kuda. Nanti kita akan cari tahu gimana prospeknya beternak kuda. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Oke, yuk kita jalan. Sebenarnya kalau saya pribadi sudah sudah cukup lama kenal sama Udade gitu ya. Sejak kalau nggak salah 2014 ya. 2014 tuh pernah saya itu minjamin kudanya dia gitu buat properti gitu. Ya alhamdulillah dia oke, orangnya baik, suka bercanda juga gitu ya. Udah lama juga sih nggak ketemu sama dia. Sekarang kita coba lihat dulu, karena beberapa kali saya lihat tuh kudanya tuh ada di arena pacuan gitu. Wah mantap lah kalau udah gitu. Kita lihat ke kandangnya yuk. Kita jalan dulu. Kandangnya tuh ya kita belok kiri mengarah ke Harau ya. Pokoknya ikutin terus ya. Posisi kandangnya tuh di Harau gitu. Udah ada yang pernah ke Harau? Wah bagus lah, mantep adem. Oke, kita jalan. Oke, ini kita udah mulai masuk gerbang Harau ya. Kita udah memasuki kawasan Harau dan sebentar lagi kita langsung ke kandangnya udah ada ya, peternakan kudanya. Oke, ikuti terus ya. Tuh, assalamualaikum. Salam. Aduh, sehat udah adiknya? Alhamdulillah. Aduh, Gimana kabarnya? alhamdulillah. Nih lagi main-main nih di kandangnya udah adek. Silakan masuk, Bos. Aduh, kita lihat-lihat dulu kandangnya peternakan kudanya udah adek ya. Boleh, Bos. Oke. Mau nengok kandang, Bos? Oke, ayo kita lanjut. Kita lihat-lihat dulu. Ini sekarang ada berapa ekor nih dah? 9 ekor, Bos. 9 ekor. Oke, ini udah adek ini baik loh. Dia suka besar. Tuh. Itu modal kita satu kebaikan, Bos. Iya, Nih, itu kita buka harus. dulu ya. Set. Oke. Oke. Nah, kandangnya. Kandang kuda kita, Bos. Oke. Ini anakan ya, dah ya? Ya, masih umur 5 bulan. Namanya Boncel nih, Boncel. Oh, si Boncel. Ya. Ini si Combat. Ini buat pacuan bukan? Belum, masih 18 bulan, 1,5 tahun. Oh, hitam. Cakep nih. Ini dauk. Kalau Indonesia ini dauk. Ntar Ya. umur 3 tahun warnanya jadi putih. Oh, gitu. Ya. Berubah ya? Aja tuh, banyak tuh bercak-bercak putihnya. Oh, iya. Oke. Masih ada lagi nih, yang ini kudanya lagi di luar. Tuh. Wah, Ini ini nih satu ekor. celana kuda. Lengkap ya. Oh, ini putih nih. Ya, ini masih kecil, masih 11 bulan. 11 bulan ya. Lahirnya pas lebaran kemarin. Oh, ini ya. Jantan ya? Ya, jantan. Oke, halo. Namanya Polomino nih, warna Polomino. Albino ya. Kayak albino ya, cuma Iya. matanya ini ya. Ini satu lagi, ini umurnya 15 bulan. Halo. Oh iya. Dari segi kuda ini ada ras atau gimana? Ada dong. Kalau ini kuda biasa aja, bapaknya Sumbawa. Kalau ini thoroughbred yang ini. Oh, Thoroughbred gitu. Australia G1. Induknya lokal, dikawinin sama thoroughbred, Ya. dapat anak G1 generasi pertama. Kalau anaknya betina nanti kawin lagi sama thoroughbred, jadi generasi kedua. Oh gitu. Ini berarti G1. Berarti ini apa ya? Kayak semacam ada genetik gitu ya. Misal kali-kali genetiknya gitu Ada ada rasnya ya. gitu, ada ras. Iya. Misalnya dari indukan ini kali ini Ya, dapat ini gitu ya. dapat silangan pertama. Iya, iya. Itu pun catatan harus dikawinin lagi sama thoroughbred dia.
kuda asli Australia. Oh gitu. Jantan asli luar negeri lah. Iya iya. Oh gitu. Ini jenis apa tadi tuh? Ini KP. KP itu induknya dulu G, dikawin lagi induknya sama kuda G. Berarti dia nggak ada tobretnya, cuman darah luarnya banyak kan, persentase darahnya banyak. Gitu. Lokal enggak, trobret enggak, G enggak, cuman KP, kuda pacu gitu. Berarti buat kuda pacu itu kayak kuda biasa nggak mau ya? Bisa juga, cuman kalah mesin kita sama orang. Oh gitu. Orang Iya, udah iya. main turbo, kita masih main lokal ya kan. Ini ada juga nih, masih ada kuda. Oh iya. Oh ini Shibura ya? Bukan nih yang sering dipakai prewedding dulu. Oh gitu. Ya ini anaknya. Oh biasa orang-orang sewa prewedding ini ya? Oh karena cakep putih ya? Iya. Oh ini anaknya. Iya. Iya emang mah ini kalau buat orang sewa, buat foto-foto juga ini yang bagus. Oh. Ini udah berapa anak? Udah? Ini anak pertamanya Anak tuh. pertama ya? Masih umur 6 bulan. Mau Iya, dipisahin lagi tuh, umur 7 bulan lagi. Ini biasa, ini apa? Sagu dah ya? Ini namanya sagu, kalau di Jawa namanya aren. Oh ya dari pohon aren ya? Iya, pohon aren yang biasa diambil itunya, Iya, iya. gulanya kan. Kalau udah diambil gulanya nggak ada lagi sagunya, tepungnya kan. Oh gitu. Oh berarti ini buat ini ya, makanan pokok atau gimana sama kuda? Ini kan sagu ini kan kalori. Kalori ya? ini semacam makanan pokok lah biar dia tubuhnya mantap, kuat, tenaganya kuat. Daripada kita beli pelet kayak ginian, nggak mampu. Iya iya. Paksa Oh. kita ke sini aja. Itu berarti kalau rumput itu udah tambahan ya? Kalau rumput semacam cemilan lah, kayak kita Cemilan ya? nasi lah. Oh gitu, iya iya. Kalau nasi nggak ada lauknya nggak enak kan, nasi Iya, doang. Kalau ini udah mendingan. Ada sagu, ada dedak. Iya. Habis dicincang kayak gini, Iya. biar dia halus, kita pukul kayak gini. Oh gitu. Namanya kalau di sini di toko. Oh. Di toko habis kayak gini. Lalu kita kasih dedak. Kita Oh, aduk gitu. sama dedak. Kalau di Jawa namanya apa? Oh dedak itu yang hasil ini ya, hasil Bekatul itu. press milling padi gitu ya? Oh. Kita aduk rata. Aduk rata. Kita kasih air dikit, kayak makanan bebek itu. Oh gitu. Nah, biar kudanya mudah nelan. Iya iya. Itu yang sering Gini- bantu saya. Generasi penerus ya? Iya, harus dong. Next generasi. Next generation. Udah diaduk kayak gini. Kan udah becek-becek dikit tuh. Jadi Iya. kasih sama kuda. Oh, wajib nih. Ini kayak makan ini ada ini ya, ada menu perharinya berapa kali gitu? 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari. Oh, Ini brand kita nih. oh bintang stable ya? Bintang stable. Stable, oh Iya, bintang Bintang Stable stable, Lembah oke, Harau. Lembah Harau. Ya, jadi buat teman-teman yang ini mau Iya, liburan itu ada keluarga, phone numbernya tuh. nih, nanti nih phone numbernya ada di deskripsi bawah ya. Iya. Teman-teman bisa lihat nanti. Nanti kalau teman-teman dari luar kota mau liburan ke Harau, mau naik kuda juga nih, bisa Iya. nih sama Bintang Stable Harau. Nih. Kuda. Ini kudanya induknya dipotong tuh dia umur 6 hari. Sekarang umurnya udah 7 bulan. Alhamdulillah umurnya udah 7 bulan. Dipotong- Saya kasih susu bantu aja. Dipotong gimana? Sakit habis ngelirin dia umur 6 hari. Oh gitu. Sekarang umurnya si Carlos ini udah 7 bulan. Oh, 7 bulan ya. Oh, ini masalah harga gitu. Ah, gitu. Betulnya begini, harga seekor kuda itu tergantung bibit, bobot, bebek. Iya, Bibit iya. maksudnya gini, kalau kudanya kuda ras, kuda yang bagus buat pacuan, tentu harganya di luar harga standar. Yang kedua, warna atau bulu. Kalau bulunya antik, unik, berbeda dengan kuda yang lain, tentu
harganya juga berbeda kayak inilah, kayak batu akik ya kan. Harga kuda itu nggak ada pasarannya, cuman suka sama suka gitu. Iya. Dan yang ketiga, kuda itu berdasarkan generasinya kan. Kalau generasinya kayak tadi saya cerita dari yang awal tadi itu G1, G2, G3, G4, harganya semakin berbeda. Kalau G-nya semakin tinggi, harganya semakin tinggi. Soalnya untuk mendapatkan 1G kita butuh waktu minimal 5 tahun ya kan. Itu pun kudanya betina. Seandainya kudanya jantan, berarti kita ulang lagi dong. Seandainya kuda kita G1 tadi betina, kawin lagi, butuh lagi 5 tahun. Berarti udah habis 10 tahun untuk bikin G2 gitu. Itu maksud G itu apa? G itu punya generasi dari kuda luar negeri tadi. Kuda lokal dikawinin sama kuda luar negeri. Kalau istilahnya kami orang kuda, thoroughbred. Lahir seekor anak kuda namanya G1, generasi pertama. Itu pun jantanmu betina tetap generasi pertama. Kalau anaknya betina, berarti generasinya berlanjut lagi menjadi generasi kedua. Kalau itu pun kudanya dikawinin lagi sama kuda thoroughbred gitu. Ya gitu ya. Biasa itu kisaran harga nih dah. Misalnya udah mungkin ternak, pasti ada juga yang dijual gitu ya. Ada dong, kita kan bisnis jual beli juga. Oh gitu. Iya. Itu biasanya patokan harganya startnya dari mana dah gitu? Kalau kita nih dari kisaran harga 20 jutaan ke atas lah. Iya. 20 jutaan ke atas lah kita yang jual kuda nih, 20 juta. Satu ekor ya? Iya, 1 ekor kuda. Tergantung umur, usia dan bulunya gitu, warnanya gitu. Itu harga startnya ya, dimulai gitu ya. Iya, gitu. Itu berarti masih kelas yang ras paling bawah lah gitu ya. Bisa juga anak kuda masih umur kecil, istilahnya kami kuda di bawah 1 tahun tuh umur, kalau istilah kami orang kuda namanya belo. Itu kuda kecil di bawah umur 1 tahun, istilahnya orang kuda namanya belo, kuda belo. Itu pun kudanya kuda kecil jantan ya, kisaran harga 20 jutaan. Ada juga mentok sampai, saya pernah jual sampai 60 juta 60 juta ya. umur 1 tahun. Mungkin teman-teman saya yang lain juga pernah jual 100-an juta, ada juga. Kudanya lebih bagus dan lebih berkelas gitu. Kalau saya pribadi sendiri baru 60 juta. 60 juta ya. Teman-teman pengen menganggap ini usaha ini, berapa sih modal utamanya? Modal awalnya berapa gitu? Kalau buat yang pemula gitu. Kalau modal utama setiap usaha itu keyakinan dulu ya kan. Keyakinan aja ya. Ya, mantap, keyakinan. Ya. Ada cita-cita, ada niat untuk berkembang. Pertama kita misalnya kita nggak ada kuda nih, kita pingin kuda. Kan ada teman kita yang punya kuda banyak. Kita bisa pinjam induk kudanya, kita yang gembalain, kita yang kasih makan. Nanti kalau dia beranak, anaknya kan bisa bagi 2. Berarti kita udah punya kuda setengah tuh. Nanti kuda yang setengah itu induknya dikawinin lagi, dapat anak lagi, berarti kita udah punya kuda 1. Seandainya kita nggak punya modal nih. Tapi kalau kita punya modal kan kita bisa beli kuda secara gampang dan instan gitu kan. Tapi setiap usaha itu yang penting niat dulu. Ya. Usaha itu niat. Kalau kita nggak ada niat nggak bisa juga gitu. Iya. Ini gitu produksinya. Seekor gitu. kuda itu sebetulnya umur 2 tahun seekor kuda betina itu udah birahi. Tapi alangkah lebih bagusnya seekor kuda itu kita kawinkan setelah usia 3 tahun ke atas. Cirinya gini, kalau seandainya kita nggak tahu kuda itu umurnya berapa, kita beli di mana gitu kan. Seekor kuda nanti dia akan tukar gigi atau ganti gigi kan, lepas gigi susu, ganti gigi yang berikutnya di usia 2,5 tahun ke atas. Berarti kita nunggu lah 5 bulan atau 6 bulan habis ganti gigi pertama, berarti umurnya 3 tahun tuh. Nanti dia birahi, pengen kawin baru kita kawinin gitu. Berarti usia bagus buat kuda dikawinkan umur 3 tahun ke atas lah. Sama, jantan betina sama? Kalau jantan rata-rata umur 7 tahun ke atas. Kalau jantan kan dia ada taring tuh. Oh, harus kayak dulu ya. Nanti taringnya udah tumbuh, udah mau patah, bagus tuh. Usia yang mapan lah buat dikawinkan. Pakan makanannya itu gimana? Atau ada yang pakan kuda itu sebetulnya kalau kita yang melakukan sendiri mungkin biayanya lebih simpel ya kan. Tapi kalau kita punya kuda, orang yang mengerjakan, rumput kita beli, semuanya dikerjakan sama orang, tentu biayanya lebih up dikit daripada kita mengerjakan sendiri gitu. Kalau saya enggak, saya sendiri aja melakukan karena saya hobi.
Iya. Ya, gitu. Kerja itu harus didasari hobi Iya, ya, saya baru hobi. semangat ya. Karena saya hobi, jadi Iya. biaya itu nggak pernah saya hitung gitu kan. Iya, iya. Tuh. Tapi setiap usaha tentu ada biaya gitu. Iya. Mantap dengar tuh teman. Kalau mau usaha itu didasari hobi dulu. Ya, Iya. cintai Baru dulu usaha cintai kita. dulu, baru nanti nanjak lagi di sana. Penyakit Penyakit gitu kuda kan. ya. Gimana itu? Ada atau ada. mengatasinya gitu? Rata-rata kalau kuda nih sakitnya kayak normal manusia juga ada kan, kayak sakit perut. Kalau istilahnya kalau kami itu namanya kolik. Sakit yang paling sensitif kuda itu cuman rata-rata nih dua, kolik sama tetanus. Kolik itu sakit perut, seekor kuda sakit perut. Waktu dia sakit perut tuh boleh dibilang 50-50 lah antara hidup dan mati. Kalau kita orangnya jeli, orangnya serius melakukan perawatan dan pengobatan, insya Allah kudanya sembuh. Tapi kalau kita lalai, ya namanya lalai, otomatis ada risikonya kan. Dan yang kedua tetanus. Kuda apabila dia luka, kalau kita nggak cepat ini bersihin tuh kasih perawatan, kemungkinan besar dia tetanus. Jadi riskan lah kalau penyakit yang dua itu dari seekor kuda. Kalau teman-teman mau berwira swasta, bagusnya dilandasi dengan hobi. Kenapa hobi ya? Itu tadi. Karena kita kerja itu nggak terasa gitu. Karena kita hobi kita di situ gitu. Tapi kalau kita nggak berdasarkan hobi, paling sebentar ya udah tutup, sebentar tutup. Tapi kalau hobi ya hobi kita tuh di sana gitu. Teman, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe dan like video ini.